Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggugat kesombongan intelektual. Ketika ilmuwan menolak gaib, mereka menjadi bumi datar generasi baru. Logika yang patah. Tak tahu berarti tak ada. Orang-orang yang sok piawai dalam fisika dan ilmu duniawi. Tapi gagal total saat diminta merasionalkan hal gaib, seperti jin atau makhluk halus. Ibarat awak tak pandai menari. Dikatakan lantai yang bergoyang. Mereka bersembunyi di balik laboratorium dan jurnal ilmiah. Tapi ketika dihadapkan pada realitas di luar textbook, logika mereka justru berubah menjadi kekanak-kanakan. Dalilnya jelas. Ketidaktahuan bukan bukti ketiadaan. Jika mereka gagal mengukur gelombang otak jin, apakah lantas jin tidak ada? Jika kamera tak mampu menangkap wujud malaikat, apakah malaikat itu ilusi? Ini adalah fallacy, argumentum ad ignorantiam. Klaim bahwa sesuatu tidak ada hanya karena belum terbukti. Ilmuwan sejati akan berkata, kami belum tahu, bukan itu tidak ada. Tapi mereka dengan gelar mentereng lebih memilih menjadi katak dalam tempurung, menganggap langit sains hanya sebesar eksperimen mereka. Padahal, Einstein sendiri mengingatkan, yang nyata adalah apa yang bisa diamati. Jika jutaan orang mengamati fenomena gaib melalui CCTV, rekaman atau pengalaman langsung, bukankah itu realitas yang harus diteliti bukan dihinakan? Muslim dan kewajiban mengimani yang gaib bukan pilihan, tapi harga mati. Bagi Muslim, persoalan gaib bukanlah debat filsafat kosong. Ini adalah ujian iman yang menentukan sah atau tidaknya keislaman seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran, Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. Ayat ini bukan sekadar pengantar, melainkan syarat mutlak untuk disebut muttaqin, orang bertakwa. Menolak gaib berarti menolak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan konsekuensinya jelas kufur. Bagaimana mungkin mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi meragukan keberadaan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu? Atau mengakui Quran sebagai kebenaran tapi menyangkal kisah Nabi Sulaiman yang berbicara dengan jin? Ini bukan masalah interpretasi. Ini masalah pengingkaran terhadap rukun iman. Siapa yang menolak malaikat? Ia telah keluar dari Islam. Siapa yang meragukan hari akhir? Ia tergelincir dalam kekafiran. Ilmuwan Muslim yang mengekor pada skeptisisme barat dalam hal gaib, ibarat tikus membawa gelang emas ke lubang, tak paham nilai agung yang diinjaknya. Bumi datar versus ilmuwan anti gaib, dua sisi koin yang sama. Mereka yang menyebut semua video fenomena gaib sebagai hoax atau halusinasi, tak ubahnya kaum bumi datar abad digital. Bedanya, flat earther menggunakan teori konspirasi, sedangkan ilmuwan anti gaib menggunakan otoritas akademik untuk menutupi kebodohan mereka. Pertanyaan menggelitik. 1. Jika semua rekaman penampakan hantu, jin, atau benda bergerak sendiri adalah palsu, di mana bukti rekayasanya? Apakah masyarakat desa dengan CCTV murah tahu-tahu menjadi ahli CGI melebihi studio Hollywood? 2. Jika fenomena gaib adalah psikosis massal, mengapa kamera non-manusia CCTV, drone, juga merekamnya? Apakah mesin pun bisa mengalami gangguan mental? 3. Jika ilmuwan begitu yakin semua bisa dijelaskan sains, mengapa mereka tak berani turun ke lokasi kejadian? Atau jangan-jangan ini tentang gengsi? Tak mau mengakui bahwa ada realitas di luar kuasa gelar PhD mereka. Fakta menghentak. Sains modern saja belum bisa menjelaskan 95% alam semesta, dark matter dan dark energy. Tapi mereka, yang bahkan tak paham konsep quantum entanglement, berani menyatakan gaib tidak ada. Ini bukan sikap ilmiah. Ini kedunguan yang dipoles dengan jargon-jargon mentereng. Tegas. Muslim wajib beriman pada gaib atau keluar dari Islam. Islam tidak memberi pilihan percaya pada gaib atau kafir. Tidak ada istilah Muslim sekuler yang memilah-milah rukun iman sesuai selera. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa, ayat 136. Peringatan keras ini bukan main-main. Jika Anda menolak malaikat, Anda bukan Muslim. Jika Anda meragukan takdir, Anda merobek akidah. Jika Anda menyangkal jin, Anda mengingkari Quran. Lihat surah Al-Jin. Ilmuwan Muslim yang terpesona oleh materialisme barat perlu diingatkan. Kalian bukan Galileo yang melawan dogma gereja. Kalian justru menjadi gereja baru yang menyembah materi. Penutup. Sains dan iman bukan musuh, tapi sekutu. Alam gaib bukan lawan sains.
Ia adalah medan eksplorasi yang menunggu teknologi masa depan. Dulu, mikroba dianggap khayalan sampai ditemukan mikroskop. Gelombang radio dianggap absurd sampai Hertz membuktikannya. Tugas ilmuwan sejati bukan mengejek yang gaib, tapi merendahkan hati dan berkata, kami belum cukup pintar untuk memahaminya. Bagi Muslim, iman pada gaib adalah kompas. Mengingatkan bahwa di atas logika manusia, ada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang masatas samawati wal ardh, meliputi langit dan bumi. Jadi, berhentilah menjadi katak doktrin materialis yang menganggap tempurung laboratorium sebagai seluruh alam semesta. Keluarlah, lihatlah, dan akui. Ada lebih banyak hal di langit dan bumi daripada yang bisa diimpikan dalam filosofi sainsmu. Terakhir, jika kau masih bersikeras menolak gaib, mungkin kau perlu bertanya, apakah kau benar-benar Muslim atau hanya pemuja akal yang bersembunyi di balik label Islam? Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.